terus. Up, 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 up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau? Kak. Janganlah, Kak. Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini. Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi 2 bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil 1 pohon, wajib menggantinya dengan 2 pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoah akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Budi, saya Richard Ferdinand. Dan kita sekarang sudah di Nusantara Siang, obrolan UMKM. Hari ini sesuatu yang sangat istimewa. Kita bisa bertemu dengan owner Bine Pil Ajaib. Saya sapa dulu. Iya. Selamat siang Ibu Hajra Amrullah. Siang. Siang Ibu. Aduh, akhirnya bisa ketemu ya. Akhirnya. Bisa Duduk di ketemu. kursi panas. Iya. Kabar baik Bu, selamat tahun baru Ibu. Oh iya, 2025. 2000. Warisan leluhur ya. Warisan leluhur. Biasanya kan warisan leluhur itu berarti turun-temurun Iya, begitu ya. betul. Nah, ini kita sangat tertarik ini. Boleh cerita nih.
Sebenarnya kan ini ramuannya dari nenek punya nenek lagi. oke. Cuman saya melihat Iya. kayaknya potensinya ada nih ya. Iya. Peluang bisnis kayaknya oke nih untuk di sini. Jadi saya mulai, tapi nggak langsung besar ya. Saya awal-awal mula kegiatan itu saya bagi-bagi tester dulu. Saya kasih coba-coba teman dekat, teman-teman yang baru kenal. Iya, Kalau ibu-ibu sampingku lagi duduk-duduk cerita, saya tawarin gitu kan. Dengan sendirinya, alhamdulillah testimoni berkumpulan. Nah, saya modal jualan itu dengan testimoni yang saya punya itu. Jadi perjalanannya tuh kalau mau dibilang betul-betul yang dari bawah, Dari ya bawah, dari bawah ya. betul. Nah, karena ini ya kita mengangkat ramuan yang Iya. orang nggak kenal sama sekali, Iya. orang yang cuman taunya segelintir kita angkat ke umum gitu kan. Iya. Jadi ya betul-betul yang merangkak bisnisnya ini Dari bawah sekali. dari bawah sekali. Jadi kalau misalnya mau ditotal sampai ke 2025 kan baru jalan berapa hari Bu ya? Iya. Oke, ini sebenarnya sudah berapa lama, berapa tahun ini? Kalau ramuannya sendiri sudah Iya, lama, oke. cuman kalau produk Bine ini dari tahun 2015. 2015. Iya. Oke, berarti udah hampir 9 tahun. 9 tahun ya, Iya. 2015. Ya, aku tidak mau bilang pasti ada suka dukanya Bu ya. Iya. Tapi yang bikin semangat untuk wah ini nih kayaknya harus leluhur, ini harus kita jaga, harus kita lestarikan ini. Ini kan sesuatu yang sangat istimewa Iya. nih, Bu Tabe. Yang bikin semangat terus jualan itu Iya. karena kadang-kadang kan ini namanya jualan ya, kadang-kadang kendor, kadang-kadang Iya. juga ya lumayan pembelian. Tapi yang bikin semangat itu karena selalu ada orderan terus tiap hari. Karena yang sudah coba pasti Iya. akan beli kembali, repeat Iya. order ulang kan. Aha. Jadi yang bikin semangat tuh karena selalu laku terus. Jadi bikin semangat ya, dapat Iya. cuan terus kan, lumayan. Racik sendiri dibantu keluarga atau gimana? Dibantu orang tua. Itu orang tua. Iya. Oh, oke. Nah, jadi memang apakah memang ini sebuah tanggung jawab memang yang orang tua, ayo harus bisa, harus ini supaya maksudnya tidak hilang begitu. Kalau orang tua sih tidak mengharuskan ya. Iya, Cuman kan kita anak kayak merasa wah ini kayaknya sayang kalau berhenti di orang tua kan. Iya, Jadi harus iya. dilanjutkan lagi ke anak-anak kita lagi berikutnya. Karena kalau ramuan ini mau dibilang nggak semua orang tahu kan. Iya, Jadi iya. kayaknya wajib kita teruskan. Hmm, Karena peluang bisnis di sini juga lu luas, sangat. sangat-sangat luas. Jadi anak-anak juga harus wajib tahu kayaknya. Iya. Nah, ini kita pengen tahu nih maksudnya Bine Pil Ajaib ini boleh cerita. Bine Pil Ajaib ini ramuan khas Makassar, Bugis Iya, Makassar. iya. Ini tuh berfungsi untuk semua masalah kewanitaan. Jadi untuk oke. keputihan, Iya. merapatkan, untuk ibu-ibu yang habis melahirkan juga, Iya. untuk masa nifas ini juga bagus. Untuk yang program hamil juga. Jadi khasiatnya banyak banget sih sebenarnya. Dan ini dia alami, Bu ya? Alami. Sangat alami, oke. Dan sudah kemana-mana saja nih? Reseller alhamdulillah udah sampai ke Kalimantan, Iya. Jawa, sampai Sulawesi, Kendari ada. Cuman Papua aja yang belum kayaknya. Ah, sampai ke sana tuh gimana ceritanya? Kita open reseller. Open Jadi reseller, oke. ada asisten yang di Kalimantan Iya. yang pegang. Jadi kita kirimnya iya, dari sini tuh Aha. bisa sampai 200 300 kita kirim ke sana. Nanti di sana lagi disalurkan lagi ke reseller kecil lagi. Oke, wah. Jadi ada reseller gitu kan. Jadi harganya lebih murah kalau mereka ambil banyak gitu kan. Oh iya. Jadi mereka ibu-ibu juga ada peluang bisnis, mereka dapat uang juga dari memasarkan ini. Iya. Nah, ini pemberian nama nih, Bu Haji Amrullah. Nama ini kan selalu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan doa begitu ya. Iya. Nah, terinspirasi dari nama ini nih sejarahnya bagaimana? Bine itu sebenarnya kalau orang dengar Iya. awalnya pasti tahu padi ini. Iya, betul. Jadi kita ambil filosofi padi sebenarnya. Bine itu artinya padi. Iya. Jadi ya kita berharap bine itu makin berisi, makin menunduk tapi bermanfaat untuk semua orang. Oh, Jadi kita ambil filosofi itunya.
Nah, Jadi kalau orang pertama kali dengar Iya, tuh orang Makassar tuh pasti tahu, ih padi kayaknya Iya, artinya ini. Tapi memang itu padi. Jadi kita ambil filosofi padi yang bisa bermanfaat untuk semua orang. nah kalau teman-teman yang sebelumnya kan mereka maksudnya untuk pemberian nama ini kan dengan berbagai apa namanya berbagai ada yang sampai polemik gitu loh Bu. Iya. Aha. Ada kesusahan nggak Bu awal-awal ketika misalnya kayaknya nama ini cocok nih. Kesusahan sih sebenarnya yang pilih nama tuh suami saya. Cuman kayaknya kesulitan nama waktu awal-awal itu nggak ada deh. Karena kita langsung kepikiran kayaknya Bine karena kan bentuknya bulat-bulat kecil. Pertama kan kita teman-teman tuh nggak tahu teman-teman yang Iya. sudah coba itu Iya. semuanya bilang kacang ajaib. Karena kan bentuknya kayak kacang. Iya iya. Tapi kita ambilnya tuh kecil gitu kan. Ya udah ambil padi aja kayak padi gitu Iya, kan. iya. Itu aja sih nggak ada kesulitan sama sekali karena memang kepikiran untuk bisnis itu kan sudah ada jadi untuk pengambilan nama apa segala macam sudah dipikirin dari awal. Dan akhirnya semuanya sampai udah kemana-mana Bu ya, Iya, udah nikmati ya. alhamdulillah, sudah nikmati semua sih. Nah, dari kan di awal-awal biasa kalau kita mau apa namanya usaha itu kan pasti ada yang ragu-ragu nih Bu ceritanya Iya. kan, aduh ini gimana ya ke depannya seperti apa gini. Apakah di awal juga seperti itu Ibu Hajra? Ya namanya bisnis pasti Iya. ada ragu-ragunya ya. Takut nggak laku, takut orang nggak cocok Iya. itu pasti ada. Oke. Cuman apa ya positive thinking sih kalau Aha. saya. Modal testimoni saya jualan, Iya. orang nggak suka ya udah skip aja. Yang kita cari tuh yang memang pasaran kita gitu Iya. kan. Jadi yang cocok ya silahkan, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa gitu Tapi aja. sudah kemana-mana berarti semuanya memang Ya, top channel. alhamdulillah banyak yang cocok lah. Amin amin. Testimoni udah ribuan juga alhamdulillah. Iya, oke. Nah, apa namanya kalau misalnya dari kacamata seorang Ibu Hajra sendiri, apa namanya seberapa kuatkah apa namanya kalau orang bilang tuh apa tester begitu ya? Iya. Seberapa kuatkah tester atau testimoni ini sehingga akhirnya ini bisa membuat kayaknya udah Iya. apa namanya orang jadi Penasaran. Kalau testimoni itu kayaknya untuk ibu-ibu ya. Iya. Kita tuh tipe-tipe yang cepat penasaran. Karena kan saya ambil diri saya sendiri kan. Tipe yang cepat penasaran yang saya tuh prinsipnya kalau posting satu kali nggak ada yang beli posting lagi. Setidak-tidaknya pasti ada yang ngelirik Iya, lah. iya, Kalaupun iya. belum melirik, Iya. besok atau lusa pasti ngelirik lah. Dia baca 1 kali, 2 kali, 3 kali pasti penasaran. Dan lama-lama kalau ketemu pasti nanya gitu kan. Apa sih anunya? Pertama tuh nanya kalau nggak cocok apa reaksinya apa Iya, gitu-gitu iya. kan. Akhirnya lama-lama penasaran pengen coba. Nah, yang penasaran ini kadang-kadang saya kasih tester lagi. Coba dulu, jangan beli, coba dulu kalau cocok baru beli. Saya kasih gitu. Karena kepikiranku tuh selalu semua orang cocok. Iya, iya. Semua orang cocok, nggak ada orang yang nggak cocok. Jadi kan semua orang cocok. Jadi saya selalu tawarkan mereka kalau ragu kan, Iya. saya nggak langsung kasih beli. Coba dulu, kalau cocok baru beli. Apalagi ini kan bahannya alami sekali Bu, Iya, ya. makanya kayak resikonya itu Rendah sedikit, sekali, ya, ya, rendah sekali. oke. Jadi saya berani tawarkan orang coba dulu lah. Kalau nggak mau beli jangan habiskan uang dulu untuk hal-hal yang Oh iya. nggak ada fungsinya untuk kita kan. Betul, betul. Jadi coba dulu, kalau cocok baru beli. Gitu kan. Nanti cari saya kalau mau beli, saya bilang gitu. Dukungan suami sampai sejauh ini dan keluarga bagaimana? Alhamdulillah semua mendukung. Ini sebenarnya yang punya ide awal itu suami. Jadi dia punya ide awal. Ayo ini kayaknya berpotensi bagus ini. Iya, Jadi iya. saya. Jadi ceritanya tuh saya di depan layar, suami di belakang layar. Oh, Jadi dia semua yang rancang foto, stiker, kemasan, semua dia yang mikir. Nah saya yang depan layarnya. nah berbicara mengenai tadi Ibu udah menyentuh stiker dan sebagainya, ini memang rembukan bersama atau harus begini, harus hari gini? Oh, tetap rembukan sama-sama Rembukan sih sama-sama, sebenarnya. ya. Iya. Oke. Karena kan kita ya namanya produk. Aha. Kemasan itu adalah kesan pertama gitu Ya. kan. Yang orang lihat itu adalah pertama kalinya tuh Langsung bagus jatuh nih. cinta. Iya. Jadi hal yang perlu dipikirkan matang-matang itu sebenarnya kemasan. Iya. Apa yang pertama kali lihat orang menarik pasti akan orang bikin tertarik untuk beli nanti. Oke. Kalau misalnya kemasannya udah menarik ya, ini pasti Iya. oke nih. Iya, nanti pasti oke untuk Nah, belinya. ini ukurannya berapa saja ini?
Kita nggak pakai mili, Oke. tapi satu botolnya itu isinya 25 biji. 25 biji, harganya damai. Harganya damai 40.000 itu bisa untuk sebulan. Jadi sebenarnya terjangkau sekali. Sangat untuk, terjangkau, iya. terjangkau. Aha. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh mikir, ya udah ambil satu aja. Aha. Kalau lebih banyak lebih murah, bisa jualan lagi, saya kasih gitu-gitu, bisa dijual lagi, dapat untung lagi. Iya. Jadi mereka banyak yang reseller tuh awal-awal tuh nyoba dulu. Iya. Mereka lihat, ih bagus ini, saya tawari temanku, temannya mau juga, tetangganya mau juga, akhirnya ordernya banyak gitu kan. Berarti Akhirnya, dia maksudnya satu paket Bu ya untuk kesehatan luar dalam semua ya? iya. Waduh. Jadi perempuan tuh banyak keluhan sebenarnya. Bisa kalau haid kan juga pegal-pegal itu kan, itu juga bisa. Apalagi kan cuaca lagi tidak Cuaca lagi menentu nggak ya. bagus, iya. Itu juga pengaruhnya luar biasa sekali. Iya, ya. besar. Jadi sahabat budaya, jangan ragu-ragu, jangan pikir-pikir lagi ya. Langsung dapatkan aja ini owner Bine Pil Ajaib. Nah, dibilang Pil Ajaib karena tadi sudah dijelaskan secara Iya. luar biasa sekali oleh Ibu Hajra. Nah, Ibu, kalau misalnya aku sebut kata ini, kira-kira yang ada di pikiran Ibu Hajra Amrullah itu apa? Kualitas. Kualitas tuh apa ya? Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Iya. Oke, gak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa tawar. Kualitas tuh nggak orang nggak perlu ngomong dua kali kayaknya untuk kualitas. Kalau kualitas itu kalau kita punya jualan kita bagus, Iya. kita nggak usah ragu lah, pasti akan dicari sama orang. Akan dicari, walau dimanapun Walau ya, dimanapun. di ujung dunia manapun, pasti Orang akan butuh, dicari. pasti kita dicari. Pasti gitu dicari. aja. Ya. Yang awalnya kita yang cari orang, sekarang orang yang Sekarang cari orang kita. jadi orang, waduh betul-betul. Jadi kayak gitu aja sih prinsipnya, positive thinking aja terus. Iya, oke. Nah, apa namanya? Mungkin Ibu bisa ini ya, maksudnya teman-teman di luar sana seperti maksudnya penegasan juga sebenarnya dari Ibu Haja Amrullah ini dari 2015 ke 2022. Nah, dalam perjalanan ini kan sebenarnya tidak mudah Bu ya. Iya. Pasti banyak apa namanya warna-warna di dalamnya, banyak bintang-bintang juga di dalamnya. Sempat terkena COVID juga kemarin Bu, boleh cerita? Nah, yang menarik di sini Iya. COVID nih. Mohon izin. Sebenarnya kita kan mulai sebelum COVID kan. Oh, iya. Jadi ngerasa gitu kan masih merangkak. Pas COVID itu yang betul-betul orang kebanting kiri kanan gitu Iya, kan. Saya tanya. sangat Kak Era di Makassar Iya, juga terasa sekali. semua UMKM tuh Iya, berasa sekali. Orang gulung tikar. Tiarap Saya iya, Bine Pil Ajaib alhamdulillah kita panen. Wah, aku merinding loh. Kita panen, corona kita Iya. panen. Cerita berkahnya apa di sini Bu? Apa ya, kayak semua kejadian itu nggak semua tuh nggak baik. Kadang-kadang untuk orang nggak baik, tapi untuk kita baik. Jadi Iya. kita tetap aja mikirnya yang baik-baik aja. Karena gitu memang kan. dari awal Ibu dengan keluarga dengan produk ini sudah membangun brand bahwa apapun itu berikan yang istimewa, Iya, yang berikan yang istimewa, terbaik dan berikan selalu yang terbaik. positive thinking. Oke. Pas corona kita panen tuh. Wah. Corona berakhir, Iya. nah, penjualan sudah mulai menurun. Tapi saya sama suami tetap gitu kan, nggak boleh berhenti. Iya, Karena bisnis itu konsisten adalah kuncinya. Jadi Konsisten, iya. Jadi kalau kayak jualan-jualan kecil gitu kan, kita berhenti, orang nggak akan tahu kita jualan apa enggak. Tapi kalau orang taunya kita jualan, walaupun lakunya sedikit, tapi pasti akan tetap dicari orang. Jadi tetap gitu kan saya jalan, Jalan walaupun terus, iya. tidak serame waktu Iya, corona, iya. tapi tetap gitu kan. Alhamdulillahnya nggak jauh penghasilan agak jauh gitu kan, cuman tetap ada alhamdulillahnya. Oke. Ibarat penyanyi walaupun album nggak keluar Iya, tapi konsernya banyak gitu kan, Iya, iya. panggilan-panggilan banyak, gitu oke, alhamdulillah. oke. Nah, berkah luar biasa apa yang Ibu dan keluarga pada saat itu dapatkan di momen itu? Kan Indonesia itu sama sekali tidak siap, kita tidak siap. Ini apa namanya, nggak kelihatan juga ya. Senjata apa nih kira-kira Mita? Nah, apa yang menjadi kekuatan terbesar Ibu dan keluarga pada saat itu bahwa ayo semuanya pasti akan baik-baik saja. Kita bisa lewati ini bersama-sama. Yang jadi senjata ampuhnya tuh karena ini dari herbal. Oke. Saat COVID kan orang Yes, carinya yang iya, herbal-herbal. betul. Masuk banget di situ. Masuk banget Iya. sih sebenarnya. Jadi ketemu gitu kan momennya pas gitu Iya. kan. Jadi wah nggak gencar tuh promosi Instagram. Waktu itu ada pet masuk juga, saya promosi Iya. di pet, Facebook, pokoknya saya gencar-gencaran deh.
alhamdulillahnya boom gitu kan, kena masuk betul yang totalitas orang cari herbal, ya udahlah herbal. Jadi ketemu berkahnya itu di corona itu. Betul, iya. Jadi corona itu sebenarnya membawa berkah untuk Iya. saya dan keluarga. Gitu. Rezeki itu tidak pernah tertukar. Iya, rezeki nggak pernah tertukar. Oke, mungkin ada pepatah yang bilang bahwa kamu bisa meniru gayaku. Iya, Kamu bisa rezeki meniru belum produkku, tentu. tapi rezekimu belum tentu. Iya, belum tentu. Betul, iya. Karena kan Saya kalau mau setuju. dipikir, Iya. obat perempuan tuh yang jamu kewanitaan tuh Iya, banyak ya. Iya, iya. Yang dari Sumatera ada, dari Madura ada. Iya. Aha. Dari Sulawesi kan nggak ada gitu kan. Oke lah, Iya, iya. saya majulah, Nah, bismillah. kan saat ini aja. kan kita kenal kan dari daerah-daerah Iya, sana. daerah-daerah sana Ah, gitu kan. Ya Allah dah, bismillah aja deh kita jalan. Mau sama, khasiatnya boleh sama. Iya. Ramuan mungkin saja sama Iya, kan. iya. Tapi rezeki itu kan Betul, betul. belum tentu sama Siapa yang gitu. tahu? Siapa yang tahu? Kita nggak akan tahu besok atau lusa Iya. nggak tahu rezekinya kayak gimana. Jadi bismillah ternyata ya bisa. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Oke, sampai menghadapi 2025. Iya. Apa yang maksudnya dengan keluarga ini harus kita jaga, ini harus kita utamakan supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Kira-kira apa, Bu? Apa ya? Wah, kalau bahas itu nggak pernah kepikiran sih ya. Nggak tahu juga deh mau jawab apa, bingung. Tetap ini aja, Bu, ya, tetap ya itu tadi Ibu bilang bahwa pikiran positif aja. Iya, ya. positif. Kita mah tanamkan sama keluarga itu Iya. kita tetap positif thinking aja. Apapun itu, saingan mau banyak mau apa, Iya. ya kembali lagi Allah yang atur semua. Betul, betul. Kita mah Oke. nggak tahu ya. Cuman ya setiap ikhtiar aja pasti ada jalannya. Ada jalannya, Bu, Iya. ya. Walaupun mungkin di sini udah tertutup, di sini udah tertutup, berarti selalu ada jalan kejutan yang Tuhan Iya, berikan, Bu. betul. Kayak hari ini sebenarnya kerempongan sekali hari ini. Tapi alhamdulillahnya berkah. Masuk orderan lagi 200. Iya. Jadi hari ini mau dikirim Alhamdulillah. lagi 200 pot lagi ke Kalimantan. Alhamdulillahnya. Oke. Jadi di tengah-tengah kesibukan, Iya. rezeki itu selalu ada. Tangan kiri gatal terus, Bu. Masuk lagi nih. Masuk lagi. Amin. Nah, tadi kan kualitas nih, Bu. Nah, kalau misalnya ada kata keberhasilan bagi Ibu Hajirah Amrullah ini apa, Bu? Keberhasilan ya. Sebenarnya bisnis apapun itu kuncinya adalah keuangan. Oke. Oh, keuangan. Iya. Karena saya tuh dari awal jualan kuncinya tuh keuangan. Jadi nyatat gitu kan. Apapun pemasukan kecil apapun itu saya catat. Jadi dari awal gitu kan. Modelnya itu bulanan, penghasilan bulanan. Saya gajian. Jadi saya nggak pure ambil penghasilan gitu kan. Saya gaji diri sendiri, suami digaji diri Berarti sendiri. pembukaannya sehat, Bu, ya? Iya, ini pembukaan terus sehat. Jadi nyatat gitu kan, yang keluar berapa tiap bulan, yang masuk berapa. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Karena kan kita kan yang betul-betul yang dari nggak ada, Iya, iya. yang kita merangkak gitu kan. Jadi suami mikir kayaknya perlu pencatatan keuangan. Jadi suami yang handle semua pencatatan keuangan. Alhamdulillah bertahannya dari situ sebenarnya. Karena kalau ya perempuan gitu kan, kita nggak bisa handle masalah duit itu susah ya kita ngomongnya. Iya. Jadi pencatatan keuangan tuh menurutku teman-teman yang UMKM Iya, tuh oke. harus bisa memisahkan dana pribadi dan dana jualan gitu kan. Itu yang bikin orang kadang-kadang wah nggak bisa ketemu nih, modal nggak kembali. Dia simple sederhana tapi maksudnya Iya, itu impactnya luar biasa. luar biasa. Iya. Jadi orang tuh jualan tuh kadang-kadang kan nggak misahin, semua kan dipakai lagi modal. Untungnya langsung kepake lagi kan. Padahal sebenarnya haruslah kita bikin pencatatan keuangan sendiri untuk jualan. Walaupun apapun bisnisnya kuncinya adalah keuangan. Aku jadi ingat loh Ibu cerita cerita opaku dulu. Nah, iya sempat beliau bilang seperti itu juga mungkin yang barusan Ibu sampaikan aku jadi ingat bahwa jadi ini untuk yang jualan itu. Ya. Nah ini nggak boleh dipakai Ya, kalau nggak boleh dipakai. disentuh nih. Kalau mau disentuh yang ini saja. Iya betul. Jadi kepisah. iya, Jadi itu dulu saya modelnya tuh penghasilan ini. Iya. Saya gaji diriku sama mamanya 3,5 juta sebulan. oke. Jadi 3,5 juta ini saya harus pakai secukup-cukupnya sebulan. Cukup nggak cukup harus cukup. Jadi nggak ada tuh 3,5 juta nambah lagi 200 gitu kan, nggak ada.
Jadi harus cukup itu. Nah biasa ada yang suka iseng nih Bu. Ya iseng kan ngambil, tapi itu nggak boleh. Jadi konsisten nggak boleh. Ini nggak boleh garu-garu, ini nggak boleh dikorek-korek, harus simpan, gitu kan. Jadi Berarti gitu. konsisten itu bukan cuma dari tindakan saja Bu Iya. ya, tapi juga dari hati dan pikiran juga. Harus satu paket Iya, begitu. memaksakan diri itu harus sebenarnya. Jadi nggak semua orang tahu kan. Iya. Mereka taunya cuma bisnis, konsistennya mereka pikirnya tuh di media sosial harus posting-posting terus. Padahal sebenarnya kunci jualan itu Nah ini tipis-tipsnya adalah nih. iya, jadi kunci jualan sebenarnya itu adalah pencatatan keuangan. Karena nggak semua orang bisa. Yakin deh, nggak semua orang bisa, apalagi Betul, ibu-ibu. betul. Banyak kan tuh teman-teman ngeluh, saya nggak bisa, kadang-kadang butuh ngambil gitu kan. Itu nggak bisa dihindari sebenarnya. Cuman kayak saya tuh belajarnya dana ada kan dana yang tiba-tiba gitu kan. Itu ada memang kepisah. Dana liburan kepisah. Untuk anak-anak nanti nanti masuk sekolah, oke kita pisahin. Jadi udah ada ruangan-ruangan masing-masing. Nanti pada saat kita butuh itu ada bisa diambil gitu kan. Jadi semuanya sudah ini Bu ya, sistematis. Iya, begitu ya? sistematis. Aha. Kalau orang kan lihatnya kan yang kelihatan aja di media sosial. Tapi sebenarnya konsisten itu ya harus dibalik itu Betul, juga lebih betul. konsisten Harus sih. konsisten juga. Iya. Jadi kalau misalnya kiri, awas. Iya awas gitu. Nggak boleh korek-korek ini ya. Gitu. Nah, Bu, ini kan maksudnya di luar sana nih, maksudnya ada nih mungkin mereka juga di awal-awal juga ada ragu-ragu. Iya. Aduh kayaknya jangan deh. Aduh maksudnya apalagi udah dengar cerita teman-temannya yang maksudnya yang baru pertama kali merayakan terus tiba-tiba udah jatuh duluan sebelum berjuang. Nah, apa maksudnya kekuatan yang Ibu bisa sampaikan ke mereka di samping yang tadi ini, Bu? Untuk teman-teman sih Iya. sebenarnya gini, jualan itu sama kita rugi nih ya Iya. ceritanya. Wah rugi nih. Sekolah itu ilmu itu kadang-kadang perlu berbayar. Jadi kita iya, anggap aja iya, siap. kita bayar ilmu, Nah, kita bayar gitu kan, tentu dapat ilmunya. Jadi kita Iya. tahu kekurangan saya di sini nih. Jadi next harus lebih baik lagi. Next rugi lagi, pokoknya bisnis tuh 3 kali rugi, udah stop aja, pindah lagi deh bisnis lain. Kalau masih 1-2 kali, coba lagi. Karena kerugian itu belum tentu rugi kita secara materi Iya, atau apa. Bisa saja kita rugi materi, tapi ilmunya dapat di situ. ya. Jadi anggap aja kita bayar sekolah untuk lebih pintar lagi. Betul. Kayak gitu. Untuk maksudnya berani melangkah ke depan Iya, berani lagi melangkah ya. ke depan. Karena kadang-kadang tuh ambil tindakan istilahnya kita belok kiri, Iya. kita masuk mall tuh bayar parkir gitu kan, harus kita rugi 15.000, 10.000, Iya. gak apa-apa kan kita mau jalan-jalan di dalam. Iya. Gitu kan. Siapa Jadi- tahu ada inspirasi. Iya, ada dalam- inspirasi dalam. Jadi semua hal tuh Iya. sebenarnya kembali lagi ke orangnya masing-masing. Harus lebih positive thinking lah kuncinya di situ. Iya. Gak apa-apa 15.000 tapi siapa tahu Tuhan udah bikin Iya, sesuatu di dalam kita depan. nggak tahu. Karena ya. kan rezeki itu seumpamanya kita rugi nih. Iya. Kita modalin 150.000. Iya. Terus wah nggak kembali modal nih. Jangan khawatir lah teman-teman. Karena kerugian itu mungkin kita rugi di modal. Tapi ilmunya pasti dapat lah. Wah luar biasa. Pasti dapat lah. Nggak mungkin nggak dapat ilmu. Pasti kita belajar dari sesuatu hal yang kecil ini. Kalau sama main kita jualan makanan kayaknya tadi kurang asin deh. Kayak gitu kan. Besok bikin yang lebih kayak berasa deh kayak Iya, gitu-gitu kan. iya. Kayak Anggap- jamu ini kemarin kan waktu awal-awal muncul kemasannya agak kurang gimana gitu Iya, kan. iya, Saya terus bikin perubahan-perubahan supaya lebih kenak dilihat. Kayaknya kurangnya penutupnya deh. Ubah lagi kemasannya kayak gitu-gitu. Jadi anggap aja kerugian yang kita alami itu adalah ilmu yang harus dibayar. Oke. Jadi teman-teman jangan pernah ragu gitu kan untuk memulai suatu hal. Bismillah aja, insya Allah dapat. Rezeki orang kan siapa yang tahu gitu. Iya, rezeki orang nggak ada yang tahu. Iya, saya setuju tadi Ibu bilang baunya 150.000 tapi itu kan sebenarnya kan tabungan untuk Tuhan ini lu ikhlas nggak? Iya. 150.000 ini ikhlas nggak? Kalau memang ikhlas, nah nanti akan jadi Akan bukti. jadi Betul. lebih banyak. Jadi jangan takut rugi lah. Iya. 1-2 kali itu rugi nggak apa-apa. Namanya bisnis. Iya. Pasti ada namanya bisnis ya untung rugi ya. Kita Iya. gambling ceritanya. Mau kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. betul. Tapi ikhtiar aja namanya cari rezeki. Iya, iya. Oke. Menatap 2025 Ibu dan keluarga bagaimana ini, Bu? Ya harus lebih baik dari tahun Iya. kemarin lah. Impact ini kan kemarin
berasa sekali ya ekonomi Iya. ini. Cuman Nggak bisa ditebak. iya nggak bisa ditebak kadang-kadangnya. Ya namanya keuangan ya. Iya, panasnya menusuk, Iya. tapi tiba-tiba hujannya Hujan juga. lagi. Jadi harus siap gitu kan. Iya. Besok kayaknya hujan deh. Jadi harus Nggak rasa persiapan. mendung banjir. Iya. Jadi harus ada persiapan dari awal. Eh, sudah ada sih persiapan-persiapan Iya. itu kayaknya Oke. kita mesti persiapkan diri. Sebenarnya kembali diri kita sendiri sih awalnya. Iya. Karena saya tuh branding ya. Saya tuh branding di Facebook, Oke. media sosial saya Iya, tuh saya nggak pernah branding produk. Saya nggak pernah branding produk. Aha. Yang saya branding tuh diri saya. Jadi pikiranku tuh apapun yang saya jual, Iya. orang kenalnya saya. Oh iya, iya, Kan? iya. Aha. Kalau orang kan Ya, branding produk. Iya, oke. Branding Nah, berarti produknya. di sini sisi kuatnya Ibu Ajam Iya. sebenarnya. Jadi kita kan diajarnya dulu waktu corona tuh orang kan lesu gitu kan. Saya di situ corona belajar kelas online. Oke. Jadi diajarnya Lagi tuh naik daun ya pada saat itu, iya. betul. Karena kan kita nggak ada kelihatan kan. Iya, iya. Ikut diajarin personal branding, produk branding produk apa segala macam. iya, iya. Nah di situ saya mutusin, oke, saya nggak mau branding produk Iya. di media sosial saya. Yang saya branding adalah diri saya. Jadi orang kenal saya, Iya. gitu kan. Apapun yang saya jual orang kenalnya saya. Gitu kan, orang kenalnya saya gitu kan. Yang awal-awal media sosial tuh yang namanya alay-alay gitu kan. Akhirnya tahun berapa itu berani oke pakai nama asli deh. Orang lebih kenal saya nama Iya. asli saya. Jadi betul-betul yang nge-branding di kunci kuat Iya. tuh brandingnya tuh saya sendiri. Oh, oke. Nah, jadi mungkin kalau yang menyimak perbincangan kami hari ini bersama Ibu Haji Amrullah, nah sebaiknya memang seperti itu. Iya. Jadi media sosial tuh jangan dipakai. Kalau melulu orang tuh dijualin gitu Iya. kan, nggak suka dijualin. Kita aja nggak suka lihat iklan gitu kan. Jadi branding lah diri kita sendiri. Aha. Jadi nguat-nguatin gitu kan. Saya branding, saya penjual jamu. Iya. Gak apa-apa orang kenal kita dengan penjual jamu. Sewaktu-waktu kita mau ubah branding kita jadi ibu-ibu sosialita gitu kan. Ubahlah, banting setir gitu. Jadi kalau kita branding diri kita mau jadi apapun kita yang nyetir. Mau jadi apa Iya, sih? iya, Jadi atlet gitu kan. Walaupun kita olahraganya sambil jalan gitu. Jadi nge-brandingnya diri kita yang di-branding. Sahabat budaya di 2025 ini kita belajar lagi, dapat pelajaran baru lagi hari ini dari Ibu. Oke, saya setuju sekali. Gitu kan? Oh, oke. Gak kepikiran kan? Simple Bu ya? Iya simple. Betul. Tapi nggak semua orang oke, kepikiran. ah. Teman-teman tuh kebanyakan kuliah mereka brandingnya tuh produknya. Ya. Nggak apa-apa branding produk. Tapi kayaknya yang mau lebih kuat adalah diri kita sendiri. Ya, itu. Jadi orang kenalnya, saya tuh dikenalnya teman-teman tuh kenalnya Bunda Kania kan, nama panggilan. oke, iya. Jadi mereka kenal, oh Bunda Kania, oh yang ini ya, oh Ya, yang ini ya. itu. Oh, mereka langsung Oke, kenal. oke. Oh yang jualan jamu itu kan, gitu. Jadi mereka langsung tahu gitu. Wih, deh, gambar memang tuh. Setuju Bu. Kalau sekarang kan banyak Iya, personal iya, branding. iya. Oke, personal branding mereka malah yang di branding produknya. Iya. Ya, seharusnya kan yang di branding diri kita sendiri. Tapi enggak. Oh, iya. Jadi awal-awal tuh saya tuh dikenalnya penjual jamu. Kayaknya lari-lari gitu kan. Oh, kita jadi atlet deh, ubah branding jadi atlet. Posting olahraga, apa segala macam aktivitas. Berubah lagi brandingnya. Kan masih satu paket tuh, satu paket sehat begitu ya. Iya, tetap gitu kan ngikut. Ibu rumah tangga ya bisa lah masuk. Jamunya tetap Iya, masuk. oke. Mau jadi apapun saya, jamu saya tetap masuk. Oke. Musim apapun. Musim apapun masuk aja. Oke. Pada ini bisa tambah. Karena teman-teman media sosial itu Iya. lebih tertarik dengan masalah pribadi kita dibanding jualan kita. Betul. Jadi branding aja masalah pribadi, naik tuh jamunya apa gitu kan. Oke. Dan hasilnya selalu istimewa ya. Oh, Orang istimewa. selalu jadi kira-kira besok apa lagi nih? Iya, besok. penasaran. Oh iya. Nah, akhirnya jadi kenal ini lancar lah. Iya lancar lah, cuannya tetap lancar. Asik. Ibu Haji Amrullah terima kasih. Aduh ini boleh ditambah gak sih? Bu nanti kalau kapan-kapan ada waktu boleh kita Boleh, lagi ini. boleh, Siapa tahu boleh, mungkin ada cerita istimewa di 2025 mendatang Iya, Bu ya. nanti di-share. Iya, oke. Berkah. Sukses. Amin. Amin. Iya.
Jadi kalau perompat, oh ya ada Bu Richard di sana. Salam hormat buat keluarga Ibu, sukses selalu. Semoga bukan cuma di Indonesia Bu ya. Siapa tahu mungkin bisa ke tetangga kita di Malaysia atau di Singapura ya. Nah, Ibu juga bisa jalan-jalan ke sana sambil bawa produknya nanti. Amin. Terima kasih, salam sekali lagi, hormat buat keluarga, sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4. Ya, sahabat budaya, tradisi meradik suku Sasak. Tradisi menarik yang juga dikenal dengan istilah kawin culik ini merupakan tradisi unik dari suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan di mana calon mempelai pria menculik calon mempelai wanita sebelum mereka menikah. Meski disebut culik, tapi tradisi ini dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak, terutama pihak perempuan dan keluarganya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Setelah itu, pihak keluarga juga mempelai pria memberitahu keluarga mempelai wanita tentang keberadaan anak mereka. Kemudian kedua keluarga kemudian bertemu dalam acara resmi di mana mereka membicarakan syarat dan ketentuan pernikahan termasuk mahar. Demikian Kabar Ratna Pro 4.